Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayuhal muslimun rahimani Allahu wa iyyakum jami'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yusuf ayat ke-9, uqtulu Yusufa awitrahuhu ardan yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Bunuhlah Yusuf atau campakkan ia ke sebuah negeri, ke sebuah tempat yang dengannya menjadikan perhatian ayah tertuju kepada kalian. Dan jadilah kalian setelah itu menjadi orang baik, menjadi orang saleh. Sidang jamaah sekalian, surat Yusuf ayat ke-9 ini ada 2 poin penting disebutkan oleh ulama kita dari kajian tadabbur. Poin pertama adalah rencana untuk membunuh Yusuf. Dan poin kedua, iming-iming taubat setelah membunuh. Poin pertama tadi, abang-abang Yusuf yang jumlahnya 10 orang. Satu bapak, beda ibu, mereka sudah dewasa. Berkumpul mengikat janji untuk membunuh seorang Yusuf kecil. Bisa dibayangkan 10 orang dewasa menghadapi satu anak kecil. Dan mereka 10 orang yang dewasa ini bukan orang lain. Saudara sendiri. Saudara sebapak. Sebelumnya di ayat ke-8, abang-abang Yusuf ini memvonis bapaknya. Mereka mengatakan inna abana lafi dhalalim mubin. Sungguhnya bapak kita benar-benar sesat, benar-benar keliru. Karena mereka menganggap bapaknya ini, Yakub, lebih mencintai Yusuf dan adik Yusuf dibandingkan mereka. Dalam anggapannya, kalau seandainya pun benar demikian, tidaklah layak seorang anak membuat kata seperti itu kepada ayahnya. Enggak cocok. Kalimat saja enggak boleh, haram hukumnya ketika anak mengatakan kepada orang tua. Apalagi vonis orang tua sesat. Vonis orang tuanya keliru. Padahal tidak seperti anggapan mereka yang ada pada diri Yakub alaihissalam seorang nabi. Tapi begitulah. Hingga karena berkembang prasangka-prasangka mereka, ambillah satu kesimpulan, bunuh Yusuf. Atau campakkan, yang penting Yusuf jangan di rumah. Supaya perhatian abi, perhatian ayah fokus untuk kita. Sidang jemaah sekalian, munculnya ide ini adalah karena satu penyakit, dan penyakit itu bisa menimpa kita. Nama penyakitnya hasad. Nama penyakitnya iri dengki. Hasad dalam bahasa Arab itu tamanni zawali ni'matil ghair. Berangan-angan, bercita-cita agar nikmat yang didapatkan orang itu hilang. Itulah hasad. Dan hasad ini tidak mengenal siapa orang itu. Kalau sudah masuk pada diri seorang, saudara kandung pun jadi korban, apalagi orang lain. Hasad. Bayangkan tadi Yusuf kecil, saudara yang seharusnya, adik yang seharusnya dikasihani, itu tega untuk dibunuh dan atau nanti dibuang. Pada akhirnya dibuang ke dalam sumur. Dan hasad ini bertingkat. Sebagaimana para ulama sebutkan, ada hasad dia menginginkan nikmat orang itu hilang, pindah untuk dia. Tapi yang paling jelek, yang tadi jelek juga.
Tapi yang seperti kondisi abang-abang Yusuf ini, supaya perhatian ayahnya tertuju kepada mereka, maka dilakukanlah hasad ini, dilakukanlah pembunuhan untuk mencampakkan Yusuf. Yang paling jelek lagi, menginginkan nikmat orang itu hilang walaupun bukan untuk dia. Wah, ini kelas kakap hasadnya itu. Yang penting jangan dia dapat jabatan walaupun sama saya tidak. Nah, itu kelas tinggi itu. Itu hasad yang jeleknya kuadrat. Yang tadi jelek. Kemudian hasad itu disebutkan juga dia muncul ketika ada kepentingan yang sama. Kalau beda kepentingan dia jarang muncul. Munculnya pada kepentingan sama. Misalnya hasad itu seorang guru dengan sesama guru. Nah, dia nggak hasad dengan selain profesinya. Kecil kalaupun ada, kecil volumenya, kecil peluang ada. Kemudian sesama dokter, sesama profesi dia. Itu sering hasad, peluangnya besar. Dan semakin kepentingannya itu detail, semakin besar peluang hasadnya. Misalnya dokter umum sesama dokter umum, dokter spesialis sesama dokter spesialis. Ada dokter umum ke dokter spesialis hasad, ada tapi kecil peluang. Sesama yang jenis itu. Yang spesialis lagi yang sesama lagi. Misalkan dokter jantung sesama jantung. Dokter bedah saraf sesama bedah saraf. Itu kepentingannya sama, menimbulkan sifat hasad besar. Kemudian juga sesama ustadz, ada juga sesama ustadz. Dilihat misalkan ustadz A banyak pengikutnya, ustadz B tidak banyak. Itu bisa muncul dari sifat dari ustadz B ini. Dan bukan saja di zaman kita, di zaman Al-Imam Bukhari, ulama besar, beliau punya guru namanya Al-Imam Az-Zuhli. Guru beliau Al-Imam Az-Zuhli, ulama besar, ulama hadis. Tetapi karena ketika datang Imam Bukhari ke kampung Al-Imam Az-Zuhli, yang guru beliau sendiri, membuat murid-murid Al-Imam Az-Zuhli pergi belajar ke Imam Bukhari. Akhirnya sudah sedikit majelisnya Imam Az-Zuhli. Apa yang terjadi? Muncul hasad. Dituduhlah Imam Bukhari macam-macam tuduhan, sehingga pada akhirnya Imam Bukhari harus keluar dari kampung itu. Bahkan di akhir kehidupan beliau Imam Bukhari, di malam Idul Fitri, di tengah jalan beliau meninggal, diusir dari kampung halaman, disebabkan oleh hasad. Jadi hasad itu dahsyat, bahaya sekali. Tidak mengenal saudara kandung. Saudara kandung saja dihabisi, apalagi orang lain. Kemudian poin yang kedua disebutkan oleh ulama dalam ayat yang ke-9 tadi adalah adanya watakunu mim ba'dihi qauman salihin. Bahwa syaitan itu selalu memberikan iming-iming setelah berbuat dosa, nanti kita taubat. Ini bahaya. Nanti setelah umur 40 tahun kita taubat, sekarang berpoya-poya dulu. Nanti ketika kita pensiun kita taubat. Ini bahaya. Bahayanya apa? Pertama, siapa bisa menjamin kita masih hidup sampai waktu yang kita inginkan taubat? Ya tuh. Yang kedua, siapa bisa menjamin kita diberikan hidayah oleh Allah bisa taubat nanti? Enggak ada jaminan. Yang ketiga, siapa bisa jamin taubat kita diterima oleh Allah? Walaupun kita ada umur dan ada taubat, siapa bisa jamin taubat kita diterima oleh Allah? Maka ketika datang iming-iming seperti itu, hendaknya kita putus, hendaknya kita lawan, bahwa sesungguhnya sekaranglah waktu kita taubat. Karena begitu bahayanya hasad tadi, Allah perintahkan kita berlindung daripada orang wa min syarri hasidin idza hasad. Dari orang yang hasad. Banyak-banyak kita berlindung. Berlindung kepada Allah agar dihindarkan dari diri kita sifat hasad. Dan juga berlindung kepada Allah dari orang-orang yang memiliki sifat hasad. Semoga Allah berikan kita anugerah terlindung dari sifat hasad tersebut. Dan Allah berikan kita karunia bertobat setiap harinya dari dosa-dosa. Hingga Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.